Hai, yang udah join, thank you so much. Hai Riko, thank you so much. Ya, seperti janji aku kemarin, kita pada sore hari ini, hai Mang Amsi udah di sini, akan bahas gimana sih investasi saham untuk pemula. Kita tunggu Mang Amsi join nih. Thank you so much yang udah pada join ya. Halo belajar saham Indonesia juga udah ada di sini nih. Mang Amsi mau boleh coba join, nanti saya approve. Halo Irwan, thank you udah join. Dan dari kemarin udah ada beberapa juga teman-teman yang DM gitu kasih pertanyaan. I really appreciate it. Thank you so much. Kita belajar bareng nih sama Mang Amsi pada hari ini. Coba saya tunggu Mang Amsi untuk join. Oke. Hai, Ko Melvin Mumpuni. Wah, para senior semua terima kasih udah mampir. Halo, Mang Sore, Kak. Amsi. Sore. Halo. Semoga ya hari ini. Siap. Iya, hai Chani. Suara saya, suara saya Terdengar jelas, Kak? jelas, Bang Amsi. Jelas banget. Iya. Siap. Mm-mm. Oke, saya sambil tulis judul live kita ini, mungkin Bang Amsi Boleh, boleh. bisa jawab Boleh, Kak. dulu beberapa pertanyaan dari teman-teman. Memang kita untuk berbagi pada hari ini adalah untuk encourage mungkin teman-teman yang selama ini belum memikirkan instrumen investasi saham sama sekali, mungkin bisa memikirkan dan bagaimana sih caranya awal-awal memulainya, bagaimana sih, mungkin ada yang udah tertarik tapi bingung mulainya dari mana kayak gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan dari teman saya Ayu Wulan Mang Amsi, dia bertanya lebih untung nabung saham apa logam mulia? Mungkin ada pandangan dari Mang Amsi ini bisa dijawab. Oke. Ah, Terima kasih, Kak Alin. Dan semua teman-teman iya, yang gabung di sore hari ini. Mohon maaf kalau sekiranya dalam sejaman ke depan koneksi di saya kurang lancar karena sedang mau hujan. Lagi banyak aduh, iya ya, jadi saya itu paling sebenarnya sih risiko yang paling saya selalu waspadai adalah eh, koneksinya yang terputus gitu Kak, tapi ya kita sambil jalan aja ya. Tadi iya, pertanyaannya, jadi saya ingin ucapkan terima kasih ke Kak Alin yang sudah memberikan kesempatan di sore ini untuk sharing-sharing gitu ya, pengalaman dan pengamalan juga. Jadi kalau ditanya saham sama logam mulia, sebenarnya sih kalau investasi ya investasi buat pemula begitu, buat yang masih belajar untuk berinvestasi gitu Kak. Ya karena kan kebanyakan masyarakat kita masih, mohon maaf ya, masih saving society ya, belum society. Jadi mungkin teman-teman kita yang bermetamorfosis gitu, mulai belajar dari menabung ke berinvestasi. Nah, ketika dalam investasi sebenarnya sih kalau saya belajar dari beberapa guru, jadi kalau dalam investasi itu sih kata sambung yang cocoknya itu bukan atau gitu, tapi dan Kak. Jadi kalau punya oke, saham dan emas juga gitu. Kalau punya saham dan logam mulia juga. Kenapa? Karena dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang mungkin saling saling melengkapi gitu ya. Ini contoh gini, kalau emas atau logam mulia yang sekarang lagi populer juga misalnya, itu kan keuntungannya dia itu selalu menjadi harganya naik dalam jangka panjang. Meskipun dalam beberapa waktu mungkin bisa turun atau bahkan bisa anjlok begitu ya. Tapi harga emas itu karena komoditas, dia biasanya lebih lebih apa ya, lebih stabil begitu dibanding dibanding instrumen yang lain. Tapi kelemahan dari logam mulia misalnya dalam penyimpanan. Misalnya kalau kalau jumlahnya masih gram-graman mungkin ya bisa di rumah, bisa di laci gitu. Tapi kalau sudah mulai ratusan gram bahkan kiloan kan kita butuh tempat yang aman buat nyimpen itu karena bentuknya fisik. Itu mungkin kekurangan dari logam mulia. Nah, kalau di saham sebenarnya kelebihannya banyak. Misalnya bisa likuiditasnya ya bisa kita cairkan dalam satu sampai 2 hari itu bisa cair gitu ya. Kemudian juga nominalnya itu karena transaksi harian di kita itu mencapai 8 triliun, Kak. Jadi kalau modal kita cuma ya mohon maaf misalnya kalau kayak saya belum sampai 1 miliaran itu kan bisa keluar dalam waktu yang cepat gitu, bisa dicairkan dalam waktu yang sangat singkat.
Tapi kekurangannya di saham itu kan risikonya juga, volatilitasnya juga tinggi. Jadi kalau teman-teman yang baru belajar, mungkin ya saya lebih menyarankan misalnya ingin langsung ke saham, jembatannya itu pakai reksadana, Kak. Jadi reksadana itu kan polanya seperti nabung, tapi mekanismenya adalah investasi dan kita tidak dipusingkan dengan pemilihan portofolio. Kenapa? Karena itu sudah tugasnya manajer investasi. Jadi kita polanya tetap nabung, tapi apa namanya mekanisme transaksinya dan investasinya tetap ada investasi. Misalnya reksadana saham, itu kan kita portofolionya nanti akan dimasukkan ke saham. Dan tapi kita tidak dipusingkan dengan misalnya saham apa yang bagus dipilih ya, karena itu bukan tugas kita. Tugas kita cuma menyetor membeli reksadana itu. Sementara untuk memanage portofolionya ada manajer investasi. Jadi kalau misalnya disarankan, kalau dari saya juga pun sama dulu gitu. Ketika sebelum ke saham itu belajar reksadana dulu. Kenapa di reksadana itu tadi Reksadananya kita juga berarti ya. gimana Kak? Reksadananya berarti reksadana saham juga nih ya, Pak Amsi. Iya, kalau misalnya mau ke saham mungkin reksadananya saham atau paling tidak reksadana campuran yang ada unsur sahamnya. Kalau campuran kan ada saham, ada obligasi, ada pasar uang. Jadi di campuran itu mungkin lebih mix ya, lebih lebih balance gitu antara berbagai instrumen yang ada. Mungkin gitu Kak. Ya, tadi apa yang dikatakan oleh Mang Amsi tadi sekaligus juga menjawab pertanyaan dari IM Albi ya, yang menanyakan apa bedanya RD dan saham. Saya masih pemula, tadi sudah dijelaskan oleh Mang Amsi, berarti reksadana ini bisa menjadi jembatan awal untuk teman-teman yang memikirkan akan berinvestasi di saham. Jadi sudah merasakan volatilitasnya sedikit paling tidak ya Mang Amsi, tapi belum Iya, untuk sampai betul. prediksi sahamnya apa ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Siens. Mang Amsi, saya baru mau mulai banget katanya, tapi masih maju mundur. Ada tips kah untuk langkah awalnya? Bagaimana dari Mang Amsi sendiri seperti apa, Mang Amsi? Oke, bagus pertanyaannya Kak. Jadi sebenarnya sih kalau saya ke teman-teman yang baru mulai itu selalu menanyakannya bukan apakah saham itu misalnya harus langsung dibeli atau dijual gitu Kak. Tapi lebih bertanya justru lebih ke psikologis gitu. Pertanyaannya sederhana, apakah saham itu cocok buat Anda gitu? Apakah saham itu cocok buat teman-teman gitu? Kenapa? Karena yang paling penting dalam berinvestasi itu bukan instrumennya, bukan instrumennya. Instrumen itu hanya sebagai sarana kan sebenarnya. Tapi yang paling penting yang sering saya ungkap termasuk di buku juga kan apa namanya goalsnya apa, ya tujuan keuangannya apa, kemudian time frame-nya jangka waktunya berapa lama, baru milih instrumen. Nah, instrumen pun sebenarnya sebelum memilih instrumen yang cocok, yang tepat buat kita disarankannya kan menggunakan self assessment, Kak. Jadi kita nanya pada diri kita sendiri, kalau misalnya kalau Kak Alin atau teman-teman mau jadi nasabah di reksadana kan biasanya disuruh mengisi profil apa kuesioner profil risiko ya, risk profile gitu, risk profile kuesioner. Jadi sebelum memilih saham atau reksadana atau itu kan kita ditanya dulu usia kita di rentang berapa, kemudian siap rugi berapa, kemudian kesanggupan menahan kerugiannya berapa lama. Itu bertanya kepada diri kita sendiri. Nah, baru setelah itu ada scoring dan skornya itu menunjukkan risiko kita, profil risiko kita itu masuk kategori mana. Apakah misalnya defensif, apakah konservatif, apakah moderat, atau bahkan agresif. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita ingin memulai di satu instrumen, yang paling harus ditanyakan ke kita itu adalah, cocok nggak kita di instrumen itu? Jangan sampai begini, jangan sampai kita karena ikut-ikutan teman pingin di saham, sementara profil kita itu cuma cocok sampai reksadana campuran misalnya Kak. Jadi kalau di saham justru jadi deg-degan gitu, jadi malah jadi kurang baik terhadap kondisi keuangan juga gitu. Akhirnya panik atau apa. Jadi saya pernah bikin tulisan kan, saham belum tentu cocok untuk semua orang. Jadi bagi saya sih, meskipun kalau saya secara pribadi kan saya sering ungkapkan di berbagai event, saya itu kategorinya apa, gak ada di profil risiko. Kenapa? Karena di profil risiko itu kan paling tinggi 70%, agresif itu adalah 70% di saham, Kak. Sementara saya di saham itu 90% lebih. Jadi 90% lebih di saham. Jadi artinya kalau saya ngomong saham ya karena saya sudah menikmati dan saya sudah sudah menjalani dan hidup dari situ sebagian gitu. Sebagian hidup saya itu di saham gitu, di sehari-hari di saham. Jadi kalau saya bicara saham, saya punya porto yang minusnya 50%, tapi saya santai aja gitu. Gak deg-degan, gak apa. Tapi mungkin teman-teman yang baru turun 5% aja sudah, Mang ini gimana ya sahamnya kok turun terus? Padahal cuma 5% gitu. Sementara saya pernah punya porto yang hampir minus 50%, 60% itu biasa aja. Nah, teman-teman yang paling penting adalah tadi mengenali profil risiko masing-masing, baru tentukan profil risikonya apa,
Betul, baru milih instrumen cocoknya apa. Mungkin gitu, Kak. Iya, Mang Amsi tadi ini betul banget apa yang dikatakan oleh Mang Amsi, kebenaran juga nih, kebetulan ada juga teman kita yang bertanya nih, sudah DM tadi sebelumnya dari Pak Agus Sucipto. Hai Pak Agus Sucipto, terima kasih ya. Pertanyaannya bagaimana menenangkan hati saat ada gejolak saham pas beli malah merah, pas udah dijual malah tuh saham hijau. Nah, Mang Amsi, tadi gimana caranya biar kita tuh tetap tenang gitu? Istilahnya udah pegang saham ini meskipun harganya bergejolak, kita tuh tetap tenang. Berarti apa yang di sini yang perlu kita perhatikan, Bang Hamsi? Oke, makasih Kak. Pertanyaannya menarik nih sebenarnya. Jadi ini cuma bicara pengalaman saja yang belum banyak gitu ya, Kak. Jadi sebenarnya sih kalau di saham itu yang paling penting adalah kita memilih saham tersebut sesuai nggak dengan tadi ya profil risiko kita. Misalnya gini, ketika kita sudah masuk di saham pun, itu masih terbagi juga kategorinya. Apakah kita mau jadi investor, apakah mau jadi pedagang. Pedagang pun, trader pun bermacam-macam. Ada trader bulanan, trader mingguan, harian, sampai jaman atau scalping namanya kan. Semua juga ada kriterianya, ada tipologinya gitu Kak. Nah, misalnya tadi ya, misalnya kita sudah beli saham, ternyata sahamnya itu pas dibeli jadi merah, pas dijual jadi hijau, itu sering sekali gitu Kak. Nah, yang penting adalah Kang Agus atau Mas Agus ini adalah dari awal sudah menentukan planningnya mau apa. Misalnya gini, saham ABCD nih, saham ABCD ini saya perlakukan sebagai investor, sebagai investing gitu ya, sebagai sarana investasi. Maka contoh ya, saya berikan contoh aja, contoh yang saya lakoni aja, Kak, biar lebih terasa gitu kan. TLKM misalnya, orang bicara TLKM kan prospeknya lumayan misalnya, bagus, kemudian BUMN, kemudian ya kinerjanya gak buruk-buruk amat lah gitu, misalnya masih stabil gitu, meskipun tidak fantastis juga gitu. Tapi orang percaya kalau TLKM kan katakanlah itu menguasai pasar telco di Indonesia. Nah, ketika kita bicara Telkom sebagai barang investasi dan harganya ketika beli misalnya di 3.000 kemudian turun ke 2.500, maka yang harus dipikirkan adalah ini saham lagi diskon kalau pola pandangnya investasi. Gitu. Kalau pola pandangnya investasi, ini saham lagi diskon. Nah, maka kenapa ketika 2.500 itu beli, cicil? Kenapa? Secara teknikal pun misalnya di situ dibuktikan di situ adalah support kuat. Jadi kalau nggak ketembus kayaknya naik lagi, kan secara sejarah seperti itu. Nah, akhirnya ketika kita punya kepercayaan diri seperti itu, kita di 2.500 itu bukan panik, tapi malah beli lagi. Beli lagi karena apa? Karena target berapa sekuritas pun TLKM itu di 3.600 sampai 3.900. Artinya ada peluang untuk naik lebih banyak lagi. Nah, kalau kita perlakukan PLKM sebagai barang investasi, maka kejatuhan atau penurunan itu adalah anugerah supaya kita bisa nambah nyicil, bukannya panik gitu. Nah, beda cerita ketika TLKM saham yang sama kita perlakukan sebagai barang trading atau barang dagangan. Nah, ketika kita memperlakukan suatu saham sebagai barang dagangan, berarti harus ada planning, perencanaannya gimana? Misalnya TLKM di 3.000 nih, 3.000, saya mau cut loss di 2.800, katakanlah seperti itu. Berarti saya siap rugi Rp200 per lembar. Dan saya akan take profit di 3.300 misalnya. Berarti saya akan ketika 10% keuntungan saya jual. Nah, itu kan udah ada planning dari awal. Nah, ketika dalam praktiknya ternyata TLKM itu turun ke bawah ke 2.800, kita harus siap-siap jual. Kenapa? Karena ini barang dagangan. Yang harus saya lakukan ketika saya harus memangkas kerugian karena belum tentu naik lagi gitu. Nah, jadi satu saham yang sama bisa diperlakukan dengan dua pola berbeda, tapi dua-duanya memiliki risiko. Dan ketika investing dan kita punya target harga atau nilai wajar di sekian di atas, ketika jatuh adalah sebuah anugerah untuk menabung, menyicil nambah gitu kan. Tapi ketika misalnya dilakukan sebagai barang dagangan, kita harus tegas pada diri kita gitu. Misalnya ini kalau sudah nyentuh titik ini saya harus jual dulu. Kenapa? Karena kemungkinan ini ada yang jebol ke bawah lagi. Dan itu kan sering terjadi gitu. Jadi sebenarnya sih kalau pertanyaan Pak Agus itu saya bisa jawabnya dengan teknikal ya. Kalau misalnya setelah dibeli kemudian naik, kita tinggal naikkan trailing stopnya. Itu istilah teknis nanti ya. Kemudian kalau misalnya ketika sudah dibeli ternyata turun, kita cut loss aja. Kenapa? Karena nanti juga ada peluang untuk misalnya beli di saham lain atau saham itu nunggu dulu ke bawah terus sampai jenuh gitu ya, sampai bosan turunnya baru kita beli lagi di titik jenuh itu. Mungkin gitu Kak. Oke, Mang Amsi ini masih terkait nih soal mentalitas kita ya. Kadang-kadang kita suka berubah pikiran ya. Misalnya niatnya tadi investing gitu, tapi udah lihat cuan hijau banget, udahan aduh pengen direalisasikan kayak gitu kan. Ini juga terkait ada pertanyaan dari Fakih Naim. Hai Fakih,
2 menit lalu Fakih bertanya, saham kita naik, tapi kita pengen keep karena dividen, ini bikin bingung. Nah, mungkin ini bukan hanya Fakih sendiri yang mengalami, investor atau trader lain juga mengalami ya. Mang Amsi seperti apa sih, Mang Amsi misalnya tiba-tiba di Hmm. tengah jalan, di persimpangan kayak gitu, tadinya pengen invest gitu, pengen menikmati dividennya secara rutin, tapi tiba-tiba kok harganya udah bikin mata belalak banget, wah tinggi banget harganya, mau jual apa enggak gitu. Seperti apa sih pandangan dari Mang Amsi? Oke Kak, terima kasih pertanyaannya lumayan nih. Lumayan lumayan harus gimana jawabnya gitu ya. Jadi sebenarnya gini Kak, kalau kita sudah punya portofolionya, kemudian sudah naik, bagi saya sih lebih bijak untuk direalisasikan sebagian. Kenapa? Karena kan kalau kata guru kita Pak Bude Hikmat itu, jangan sampai buahnya itu membusuk di tangkainya. Karena jangan sampai bunga yang sudah mekar itu layu karena misalnya tadi keburu busuk atau keburu lama gitu kan. Jadi kita juga punya hak kok, punya 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 ini untuk merealisasikan sebagian keuntungan. Misalnya harganya sudah naik nih 30% ya, kita realisasikan sebesar setengahnya gitu. Dan itu setiap orang bisa berbeda gitu. Maksudnya tidak ada patokan khusus sih kalau bagi saya. Kenapa? Karena saham itu pada akhirnya ya Kak, setelah saya pelajari, setelah saya tekuni gitu, saham itu tidak selamanya menjadi ilmu pasti gitu. Bahkan lebih ke artnya, ke seninya gitu. Justru ketika kita menikmati saham sebagai sebuah art, sebuah seni, kita rileks gitu. Tapi ketika saham itu menjadi sebuah hal-hal yang harusnya matematis di take profit di sekian atau di berapa, itu jadi akhirnya kadang kita rigid gitu, kita kaku, tidak bebas. Yang penting ini teman-teman, yang penting kita punya target setahun ini modal kita mau tumbuh berapa gitu. Mau tumbuh berapa persen sih? Mau 10% kah atau 20% kah gitu. Nah, ketika misalnya sekarang ada saham yang melangit gitu ya, yang sudah katakanlah BRI Syariah misalnya, orang udah megang dari 130-an sekarang sudah 1.400 atau bahkan pernah nembus 1.690. Bagi saya sih lebih bijak lagi untuk menjual dulu gitu. Menjual dulu sebagian atau misalnya menjual dulu semuanya juga pun nggak masalah. Nanti kalau turun tambah lagi. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu nilai terbesar, nilai tertingginya itu berapa. Saya akan berikan satu contoh. Tahun 2008 ya. Jadi ini memorinya ke tahun masa kelam ya. 2008 itu pernah ada riset bahwa satu saham ABCD ya, saya nggak sebut sahamnya, nanti teman-teman ada yang baper juga kalau nyebut sahamnya. Saham ABCD ini diramalkan akan nembus 6.700. Waktu itu harganya sekitar 2.000-an Kak. Waktu itu harganya 2.000-an. Dan saya ikut beli gitu. Kenapa? Dengan harapan, karena saya waktu itu masih ikut-ikutan. 2.000-an ya, 2.000 berarti ya lumayan lah ke 6.000. Tapi sampai tahun ini nggak pernah bahkan ke 4.000 gitu kan. Jadi artinya kalau gini teman-teman, kalau kan sekarang banyak nih grup-grup saham yang suka ngomong ini saham ini akan naiknya ke sekian, akan naiknya ke sekian. Boleh jadi itu kan memang nilai wajarnya. Ada orang itu hasil analisis atau hasil riset. Tapi boleh jadi itu juga nggak tercapai. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu masa depan. Nah, yang paling penting adalah lebih baik kita mengendalikan kerakusan itu gitu. Jadi kita belajar juga, kalau ini udah untung 30% ya saya jual dulu deh sebagian, sisanya nanti saya pakai trailing stop gitu. Trailing stop itu gini kan Kak, trailing stop itu adalah asalnya stop loss yang dinaikkan. Misalnya gini, saya berikan ilustrasi yang teknisnya teman-teman ya. Kita beli di harga saham di 1.000, stop lossnya 900 gitu ya, stop lossnya 900. Take profit kita rencana karena kita rugi siap 10%, kita ambil untung 20% ya. Berarti 1.200. Nah, 1.200. Nah, di 1.200 saya niatkan akan take profit. Nah, ternyata 1.200 itu langsung ketembus, langsung kena gitu, Kak. Kan itu lumayan loh, 20%. Maka strateginya pertama jual dulu semua, karena itu sudah target kita, atau kita jual sebagian. Sisanya kita jadikan trailing stop. Trailing stop itu jadi yang asalnya siap rugi 900 itu kita naikkan ke 1.200. Artinya ketika sudah naik lagi kemudian turun, kita sudah tetap untung 20%. Jadi yang asalnya kesiapan rugi itu menjadi untung. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan target. Jadi kalau saya seperti itu. Jadi 50% kita jual di 1.200, yang 50% kita pakai trailing stop senaiknya aja. Pakai apa misalnya kalau kita trading yang bulanan gitu Kak, saya lebih prefer pakai MA5 misalnya. Kalau misalnya harganya sudah menembus rata-rata 5 harian, ya udah itu udah kena stop loss, udah aja jual dulu. Tapi jualnya tuh udah naik gitu. Sebenarnya ketika dijual itu sudah untung, bukan lagi rugi. Nah, disitulah pentingnya money management. Jadi bagi saya kan di syariah saham itu sering mengatakan FATAMA ya, fundamental analysis. Di buku juga saya bahas sekilas fundamental analysis, technical analysis, money management. Nah, yang ruhnya, spiritnya di trading saham itu money management sebenarnya. Karena money management itu mendamaikan dua kubu fundamental dan teknikal. Karena
kalau fundamental dan teknikal kan orang bisa masing-masing merasa hebat lah, merasa benar. Tapi money management itu kan bicara uang sendiri gitu, bicara uang yang akan kita alokasikan, dan itu berarti bicaranya risiko kita masing-masing. Saya kira di situ sih, Kak. Ini nggak boleh keteteran gitu ya, money management itu tadi. Makasih Mang Betul, Amsi, ini betul. benar-benar bermanfaat sekali buat kita semua pastinya. Nah, kita juga ada pertanyaan nih dari Cynthia Sari. Kalau misalnya pas investasi saham, tujuan keuangannya kita udah tercapai, tiba-tiba kita berubah pikiran gimana ya? Berarti kalau boleh disimpulkan dari jawaban Mang Amsi tadi, sebenarnya nggak masalah juga ya Mang Amsi, atau mungkin Mang Amsi ada yang pengen ditambahin lagi? Oh iya, nggak masalah sih, Kak. Jadi misalnya kalau sudah tercapai tujuan keuangannya dan sudah ini, saya gini ya, saya punya temen ya, punya teman satu apa kelas waktu itu, ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu dia beli saham, kalau saya batu bara lah, saham batu bara dia beli di harganya sekitar berapa ya, seribuan atau seribuan deh kalau nggak salah. Kemudian harga batu baranya, harga saham itu naik sampai 3.000. Nah dia jual dulu sebagian gitu. Kenapa? Karena dia mau buat kontrakan. Jadi uang dari hasil investnya itu udah berlipat 3 kali, kemudian dia jual sebagian untuk membuat kontrakan. Nah sisanya dia simpen. Nah ternyata ketika disimpan itu dia nggak kontrol lagi gitu ya, nggak lihat lagi, sahamnya jadi turun gitu. Nah disitulah bagi saya pentingnya mengawal dengan tadi trailing stop loss itu. Jadi ketika sudah naikkan dulu, naikkan lagi kesiapan apa, naikkan lagi kita misalnya stop lossnya di atas. Jadi ketika balik arah itu kita sudah untung di atas. Jadi menurut saya sih tadi ya, kalau sudah tercapai tujuannya ya kita boleh realisasikan semuanya, boleh sebagian tadi. Yang paling penting adalah tanya pada diri kita kebutuhannya seberapa, kemudian kita siapnya nyimpannya sisanya berapa lagi. Itu semua tergantung kita sih, Kak. Oke, ini sebelum pertanyaannya semakin advance lagi, saya tanyakan beberapa pertanyaan teman-teman sebelumnya ya. Boleh. Ada pertanyaan dari Chani Fasandani, dan saya juga mau say hi, ada beberapa analis dan rekan-rekan narasumber CNBC yang bergabung di IG Aduh, Live hari ini. Terima kasih sudah saya meluangkan saya waktunya. yang jadi deg-degan nih, Kak. Aduh. Gak apa-apa ya Mang Amsi, makasih udah berbagi sama kita. Ini dari Chani Fasandani bertanya, apakah untuk investment aku harus rajin baca-baca financial reports? Ini sekaligus juga tadi sesuai senada dengan pertanyaan dari Yudi. Yudi menyatakan, untuk value investing apa yang perlu dipertimbangkan? Silahkan Mang Amsi. Oke, mulai rumit pertanyaannya, Kak. Oke, saya jawab lah Ini, satu-satu. iya. Iya, jadi gini, Kak, fundamental. Kemarin saya nulis feed di Instagram kan, fundamental itu ibarat tensis. Ada past, ada present, ada future gitu kan. Jadi fundamental sebuah perusahaan itu ada di masa lalu, ada yang masa kini dan masa depan. Masa lalu itu terekamnya atau terefleksikannya di laporan keuangan tadi, financial report itu. Kemudian masa kini ya berarti sekarang, misalnya RUPS sekarang ngebahas mau apa, kemudian kebijakan terbaru tentang produknya atau tentang seperti sekarang misalnya yang masa kini yang terbaru misalnya BRIS yang akan merger itu kan masa kini kan. Hal-hal yang masih kekinian gitu yang kita bisa lihat hari ini. Kemudian ya, masa depannya misalnya saham-saham batu bara apakah masih prospektif ke depan? Saham-saham nikel kemarin ada isu pabrik baterai apakah prospektif ke depan? Nah itu kan prospek. Prospek itu bicara sesuatu yang belum terjadi. Kalau past itu sudah terjadi, present sekarang lagi kita jalani, dan yang terakhir ke depannya. Jadi menurut saya karena saham itu kita akan beli buat masa depan, berarti sebenarnya kalau kita urutkan prioritasnya itu, kita lihat fundamental perusahaan itu dari yang ke arah ke depannya, prospeknya seperti apa. Dan itu kan perlu intuisi juga, tidak semata-mata sekedar analisis tapi intuisi juga. Kemudian yang kedua yang masa kini yang sekarang, bagaimana kebijakannya untuk mencapai masa depan itu, apakah manajemennya sudah mengarah atau sudah berpikir hal itu. Nah sementara yang laporan keuangan yang lebih pas atau di masa lalu itu sebenarnya untuk melihat kinerja di masa lalu, performanya bagaimana, manajemennya bagaimana, gizinya bagaimana. Jadi sebenarnya masa lalu itu sebuah jejak rekam ya, track recordnya gitu. Nah semuanya sih penting pada akhirnya. Nah kalau misalnya kita bingung, kita misalnya teman-teman masih bingung gimana sih Kang, emang susah lah saya memikirin kayak gitu angka-angka ya. Ya udah, cara cepatnya yang tadi saya bikin video di YouTube gitu. Cara cepatnya kita tanda kutip contek aja hasil riset para analis ini yang teman-teman yang mungkin sekarang lagi hadir itu kan hebat-hebat tuh. Mereka sudah tersertifikasi, mereka sudah memiliki pendidikan di bidang itu. Nah, mereka ngasih nilai wajarnya berapa? Nah, misalnya ada 10 analis nih.
Kalau punya terminal Bloomberg kan saya mah nggak kebeli Mm-mm. ya Kak. Jadi kalau yang punya terminal Bloomberg kan ada ANR, analis report. Itu kita kumpulin rata-ratain. Itu adalah nilai wajar dari para analis. Gitu. Saya paling mudahnya sih sekarang seperti itu. Kalau mau hitung sendiri ya silakan. Tapi itu kan butuh effort, butuh ilmu yang lebih, butuh usaha yang lebih, dan teman-teman harus belajar banyak tentang itu. Tapi kalau saya sih cara simpelnya tadi, saya contek hasil analis, kemudian saya kumpulkan, misalnya TLKM, ada berapa sekuritas yang cover apa risetnya. Kemudian kita kumpulin satu persatu gitu. Ini targetnya sekian, sekian, sekian. Kemudian rata-ratakan. Itu mungkin nilai wajar, kesepakatan rata-ratanya di situ. Nah, tentang value investing. Value investing pun berbagai mazhab ya. Ada beberapa mazhab lah, beberapa aliran gitu Kak. Dan ada yang paling mudah kan pakai PBV, price to book value gitu. Misalnya nilai bukunya 1.000, sekarang harganya 500, berarti masih ada potensial satu kali lagi itu naiknya. PBV-nya di bawah satu itu value investing. Tapi ada juga yang mengatakan value investing itu bukan semata-mata nilai buku, tapi juga nilai intrinsik. Nah, kalau nilai intrinsik itu teman-teman cari lagi istilahnya apa, kemudian definisinya seperti apa, atau teman-teman cek lah tokoh-tokoh atau misalnya investor yang sudah lama di Indonesia, mereka value investingnya seperti apa caranya. Misalnya kalau memvaluasi saham-saham batu bara, berarti yang dihitung adalah cadangan batu baranya Kak. Misalnya PTBA berapa puluh tahun lagi ke depan, ITMG berapa, nah itu kan dihitung. Sampai nanti dihitung berapa sih harga nilai wajarnya dengan cadangan yang ada. Itu akan berbeda lagi dengan misalnya nilai wajar dari properti. Maka properti itu yang dihitung land bank-nya. Tanah yang belum terjualnya berapa hektar lagi. Terus nilai kelasnya juga, bukan misalnya ada satu saham properti misalnya dia luasnya berapa ribu hektar, tapi di kawasan sepi, itu akan berbeda misalnya dengan Bumi Serpong Damai atau misalnya Citra Ciputra yang punya lahan di dekat kota, meskipun kecil sedikit luas gitu. Contoh Kak, di saya misalnya di saya kan ini di depan sawah ya, isi acara itu. Di sawah di saya itu harganya cuma 70.000 per meter Kak. Tanah itu cuma 70.000 per meter, di Jakarta mana ada gitu kan. Jangan kan di Jakarta, di Cianjur kota pun sudah nggak sekian, udah jutaan minimal misalnya 500.000 per meter. Di saya masih ada yang di bawah 100.000 harganya. Meskipun luas, nilainya kecil gitu. Tapi ketika meskipun saya punya, katakanlah kontrakan di kota di Bandung misalnya, cuman 100 meter itu bisa nilainya gede gitu, karena dekat pusat kota. Tapi ketika di kampung saya punya sawah yang luas pun, nilainya mungkin kecil. Kenapa? Karena tadi nilainya harganya murah. Nah, itu bisa ditakar menjadi salah satu valuasi saham-saham properti. Saham telekomunikasi berbeda lagi jumlah tower yang mereka miliki. Nah, jadi setiap sektor, setiap industri punya cara valuasi masing-masing. Apalagi perbankan. Ya, perbankan itu beda lagi. Rasionya juga punya masing-masing. Punya khas untuk perbankan. Misalnya yang rasio misalnya gini Kak. Banyak yang nanya, Mang ini saham perbankan itu rasio utangnya kok gede? Ya iyalah, karena mereka itu ada pinjaman dana ketiga. Pasti DR-nya gede gitu. Jadi kalau misalnya sekarang membandingkan saham perbankan dengan saham katakanlah perkebunan sawit itu akan berbeda. Maka bandingkannya dengan saham yang sama. Kalau perkebunan misalnya LSIP, bandingkannya dengan AALI, itu baru apple to apple gitu. Kalau misalnya membandingkan saham properti dengan saham perbankan itu nggak nyambung. Nanti kita akan miss gitu menganalisisnya gitu Kak. Oke, ini ada pertanyaan yang senada juga ini dari Noni Alexandra. Ini makeup artist hits ya di ibu kota. Ini Noni nanya nih, buat pemula gimana cara pilih saham yang baik buat investasi? Ini ada lagi sekalian saya sambung dengan pertanyaan dari Adi Surya Dharma. Ini mirip juga. Investor pemula jika ingin invest jangka panjang di bidang apa yang bagus? Ini time frame-nya 5 sampai 10 tahun. Kemudian itu dulu deh Mang, abis ini dia lanjut nanya bagaimana mengetahui harga wajar satu saham kayak gitu. Cara Oke, memilih dulu deh Mang, singgung sedikit mungkin oke bisa Kak. Jadi dielaborasi lagi. kalau ada yang nanya ke saya, misalnya, Mang saham apa sih yang bagus untuk jangka panjang gitu. Saya suka nanya balik berapa lama jangka panjangnya, karena setiap orang bisa beda-beda. Katakanlah yang biasanya sih yang disebut jangka panjang itu 5 tahun ke atas ya kayak di atas 5 tahun gitu. Maka saya sering menyarankannya kalau 5 tahun ke atas mah udah aja beli saham consumer goods gitu. Saham-saham berbasis makanan atau farmasi. Kenapa? Karena secara historis gitu, saham-saham tersebut ketika krisis tetap bertahan. Terbukti sekarang. Di masa pandemi itu, di masa COVID-19 yang sekarang, saham-saham farmasi dan saham-saham consumer goods itu masih membukukan pertumbuhan laba, Kak. Kan ajaibnya seperti itu gitu.
ketika kebanyakan perusahaan lagi jatuh, lagi anjlok labanya atau penjualannya turun, mereka justru masih membukukan kenaikan laba, kenaikan penjualan. Kenapa? Karena kalau bicara tentang makanan minuman kan nggak ada matinya gitu ya. Nambah nambah penduduk bahkan nambah lagi perutnya gitu, nambah lagi orang yang membutuhkan makanan minuman itu. Maka dan itu secara historis juga dibuktikan bahwa 10 tahun terakhir saham-saham makanan minuman itu cenderung stabil meskipun teman-teman kenaikannya nggak sedrastis atau nggak sefantastis yang lain misalnya. Kenapa? Karena kan sahamnya defensif juga gitu ya. Sahamnya juga naiknya pelan, tapi turunnya pun nggak anjlok banget gitu. Jadi kalau buat nabung di masa depan, saya sih lebih menyarankannya saham-saham makanan minuman ya. Apapun lah. Misalnya kalau yang besarnya mungkin ICBP, kalau harganya yang sudah mulai agak premium ya 10 ribuan gitu. Kemudian misalnya INDF-nya, kemudian misalnya Mayora, atau misalnya yang farmasi ada Kalbe Farma, begitu yang produknya itu familiar di telinga masyarakat ya. Brandnya itu udah brand awareness itu udah nggak lagi harus promosi, mereka udah pada kenal lah produk-produk itu. Jadi kalau untuk jangka panjang saya sih seringnya menyarankan saham-saham consumer goods karena itu di masa lalu juga sudah membuktikan ketahanannya, dan yang terbaru dari masa pandemi Covid pun mereka bertahan bahkan tumbuh, bukan bertahan lagi tapi mereka tumbuh. Contoh yang ini di depan saya ada ini ya, tapi bukan promo ya. Ini ada sudah muncul misalnya, karena saya cadangan, karena suka bepergian kan gitu ya. Ini kan sudah muncul juga salah satu saham yang kokoh, Pak. Kokoh secara solvabilitas. Ini salah satu saham syariah murni gitu. Kenapa? Karena nggak punya utang riba ke bank. Itu kalau dari saya persepsi. Kemudian dari sisi pertumbuhan VBV-nya juga sangat murah. Bukan VBV maksudnya. DER-nya juga masih rendah gitu ya. Kemudian pertumbuhannya juga lumayan dalam beberapa tahun terakhir, harganya juga naiknya lumayan lah, rata-rata di atas 10% per tahun. Jadi saya kira sih saham-saham tadi ya, saham-saham berbasis makanan minuman dan saham-saham farmasi itu masih menjadi pilihan ketika teman-teman mau berinvestasi agak lama. Nah, sudah dikasih tadi tuh kode-kode ya dari Bang Amsi. Iya, contoh aja itu, Consumer nih bukan sudah pom-pom ya, bukan aduh. defense. Bukan pom-pom ya teman-teman, tapi memang kalau diperhatikan saham-saham Bukan. consumer goods ini di tengah hantaman COVID itu mereka turunnya nggak terlalu anjlok banget. Jadi kalau yang Betul. ngarepin diskonnya gila-gilaan, mereka tuh nggak terdiskon sampai parah gimana. Dan saat ini rata-rata sudah Hmm, balik lagi ke level pra-corona ya, Mang Amsi. Rata-rata year to date betul, sudah ada betul. yang positif cukup banyak ya, Mang Amsi. Nah, kemudian ini masih dari Adi Surya Dharma. Bagaimana cara mengetahui harga wajar suatu saham? Tadi sudah disinggung sedikit juga. Di satu sisi pengen beli karena takut tambah naik lagi harganya. Di satu sisi lain takut beli karena harga yang tidak wajar. Ada tips dan triknya nggak sih, Mang Amsi? Jadi ini mungkin lebih ke psikologinya ya. Betul. Iya, pertanyaannya ini juga menyangkut fundamental, Kak. Nilai wajar itu teman-teman, maksud relatif itu banyak cara lah untuk menemukan, menggunakan price to book value, menggunakan Graham formula yang mungkin teman-teman harus belajar dan membaca dan sih dipelajarinya. Ada juga yang menggunakan metode discounted cash flow, kemudian juga banyak sih Kak, saya juga belum banyak semua pelajari gitu. Akhirnya pada akhir saya percaya saja pada riset analis yang katakanlah mereka itu bukan sembarangan mungkin memunculkan angka nilai wajar itu, dan biasanya tercapai nilai wajar. Jadi kalau saya sih sekarang cara simpelnya seperti itu, karena itu memangkas berbagai langkah gitu. Kecuali kalau teman-teman memang ingin jadi analis. Tugas saya kan bukan sebagai analis, tugas saya sebagai investor dan trader saham, Kak. Jadi Investor. saya tidak menerbitkan report gitu, yang seperti itu. Masih ada suaranya, Kak? Oke. Suaranya Mang Amsi keputus-putus sih, Halo? karena kan kata Mang Amsi tadi memang ini IG live-nya dari tepi sawah ya. Tapi nggak apa-apa Mang Amsi, kita masih halo, apakah Mang Amsi masih bersama kami? Tes, Iya, tadi Mang Amsi sebelum live juga bisa, udah Kak? bilang sih. Ya, bisa. Sekarang udah ada nih Mang Amsi. Jadi Bisa, ada bisa. yang nanya nih kalau untuk Oke, oke. sebaiknya mereka misalnya invest saham nih, berapa banyak sih di portofolio mereka gitu? Jumlahnya, Kak, Jenis ya? saham emitennya iya Kak. Mungkin biar manageable kali ya kalau untuk awal-awal.
Iya. Heeh. Oke, masih jelas suaranya Kak? Masih masih ada sekarang udah jelas lagi Mang Amsi. Masih ya. Silakan Mang Amsi. Oke, ini Mm-mm. kebetulan tadi ya mau hujan juga jadi agak mendung nih. Mungkin terhalang itu sinyalnya. Jadi apa tadi pertanyaannya, jumlah porto ya, jumlah saham. Jadi kembali ke kebutuhan kita juga. Kembali ke kemampuan kita, kembali ke kapasitas kita modalnya seperti apa. Yang paling penting adalah tadi, kalaupun mau banyak, itu disarankan ya ada perwakilan di tiap sektornya gitu Kak. Nggak terlalu banyak juga. Misalnya sektor perkebunan ada juaranya siapa, sektor pertambangan juaranya siapa gitu. Kemudian sektor industri dasar dan kimia siapa. Terus gitu. Jadi kan ada 9 sektor ya teman-teman di Bursa Efek itu. Jadi setidaknya satu sektor satu aja juga cukup sih. Jadi kita punya 9 sektor yang berbeda. Atau misalnya maksimal ya disesuaikan dengan kemampuan memanagenya teman-teman gitu. Kalau misalnya gini, kalau modalnya sudah besar, sudah di atas 1 miliar atau di atas misalnya bahkan 1 triliun, misalnya fund manager, itu akan lebih banyak lagi fotonya. Kenapa? Karena kalau sedikit kan susah beli susah jual Kak. Coba gini, kita punya uang 1 M nih, 1 miliar ya, mau dibelikan di satu saham. Ternyata saham tersebut per harinya cuma 100 juta. Tersedianya itu apa, transaksinya cuma 100 juta. Berarti kan uang 1 miliar itu nggak bisa masuk dalam sehari. Harus 10 hari gitu. 10 hari baru bisa nyicil beli gitu. Itu yang dilakukan oleh para investor besar gitu. Investor besar itu menyicil. Kenapa? Mereka menyicil bukan karena karena barangnya nggak ada kadang gitu. Barang yang mau dibelinya itu di hari tersebut sudah habis, transaksinya cuma sekian gitu. Jadi nggak bisa masuk semua, akhirnya dicicil. Menjualnya pun sama. Misalnya kita yang punya modal puluhan juta atau jutaan dengan modal yang triliunan, keluarnya pun nggak bisa seharian gitu Kak. Karena kalau seharian bisa harganya nggak ada lagi, nggak ada yang mau jual. Karena kan mekanisme pasar tetap dijaga ya, tidak bisa misalnya kita 1 triliun bisa habis dalam sehari karena barangnya memang nggak ada, banyak penjual yang nggak mau jual juga kan, misalnya di skip aja dulu. Nah seperti itu. Jadi kalau jumlah porto sih sebenarnya tergantung dari modal yang kita miliki dan tergantung dari kemampuan kita misalnya nanti akan memerhatikan porto itu. Kalau kita misalnya mampunya cuma 5, ya 5 aja maksimum. Jadi kalau ada yang dijual, kalau pingin ada yang baru, jual dulu yang sudah untung, baru masukkan ke yang baru. Mungkin gitu sih Kak. Oke, ini ada pertanyaan mungkin Bung Sui bisa chat juga ya, komposisi diversifikasi saham ini maksudnya saham yang dipegang atau saham dengan instrumen investasi lain ya, nanti biar bisa dijawab oleh Mang Amsi ya. Kita ke informasi berikutnya kayak mau baca berita nih Mang, mohon maaf. Ini ke pertanyaan selanjutnya Iya, dari seperti Sing kebiasaan. Hermina, dia nanya, Mang Amsi, mending saham gorengan apa enggak ya Kak katanya. Gimana Gimana nih Kak? pendapat Mang Amsi? Ada yang nanya Hmm. dari Sing Hermina, mending saham gorengan apa enggak ya Kak? Kalau pandangan Mang Amsi gimana? Ada yang Gini suka kayaknya Kak, nih. gini Kak, Nggak apa-apa yang juga Kak. didefinisikan dulu. Iya, Uh-uh. jadi sebenarnya gini Kak, harus didefinisikan dulu saham gorengan itu apa, gitu. Saham gorengan itu apa? Jadi saham gorengan itu apakah saham yang misalnya saham yang cepat naik gitu, atau saham yang kecil kapitalisasinya? Itu kan bisa orang bisa berbeda ya tafsirannya gitu. Kalau saya sih memandang bahwa saham gorengan itu adalah saham yang fundamentalnya agak jelas, tapi harganya naik-naikan, apa harganya naiknya gak karuan gitu. Nah, kalau misal gini Kak, kalau saya sih gini, gorengan itu bukan di sahamnya terkadang, tapi di cara naiknya. Nah, yang terpenting ketika kita misalnya tetap mau mencoba gitu kan, karena kolesterolnya tinggi gitu, sangat berbahaya risikonya, maka yang harus disiapkan itu kesiapan ruginya gitu. Lebih diperketat lagi, misalnya kalau di saham yang biasa, di saham-saham yang blue chip atau di saham-saham yang LQ45, kita stop lossnya itu agak jauh gitu ya, karena mungkin juga turunnya nggak terlalu drastis. Tapi kalau di gorengan itu ya harus ketat gitu, karena kadang ketika turun nggak balik lagi gitu. Ketika turun nggak balik lagi. Berapa banyak kemarin saham IPO yang melesat tinggi kemudian balik ke harga 50 Kak, betul nggak? Kemarin kan banyak tuh di tahun Betul. kemarin itu Jadi kita harganya bukan melesat. untuk Mm-mm. pemula
main saham gorengan ya, karena ada yang bertanya, jadi kita bahas ya, jangan salah paham ya teman-teman ya. Saham pemula disuruh Betul. gorengan kata Iya, UDMS. Enggak, kita nggak suruh, ini ada yang nanya lewat DM ya, jadi kita bahas kan. Karena ini memang sering kita dengar ya, Mang, mm, suka ada yang misalnya bahkan sinyal-sinyal kayak gitu kan. Tapi itu kan maksudnya memang ada juga yang untung dari saham seperti itu gitu kan. Tapi kita ya ini buat iya, pengetahuan aja, keputusan investasi di teman-teman semua ya, bukan saya mengajarkan ya, kita bahas aja karena ini memang realita di sekitar kita. Nggak ada baik, nggak ada buruk, kita yang penting tahu konsekuensinya apa gitu ya. mm, betul, Ini betul. Bung Sui udah chat lagi nih terkait dengan komposisi 9 sektor tadi, sebaiknya berapa persen komposisinya dari total portofolio kita. Tadi kan Bang Amsi bilang, pilih aja nih saham-saham jagoan, saham-saham andalannya dari tiap sektor kayak gitu kan. Nah, ini komposisinya berapa sih kalau Mm-mm. versi Bang Amsi? Mungkin ada insight nih. Oke, Kak. Tergantung portofolionya. Misalnya gini, kalau buat investasi ya, saya selalu membaginya itu kan saham yang dividennya gede, gitu kan, dan saham yang masih bertumbuh. Gitu. Saham dividennya gede berarti kan cenderungnya sudah matang tuh sahamnya itu, maksudnya pertumbuhannya biasa aja sih, tapi dividennya lumayan gitu. Itu dividennya bisa di atas deposito. Itu kan untuk porsinya misalnya kalau saya di situ nyicil ya sifatnya. Jadi istilahnya kalau misalnya saham yang buat investasi itu saya katakan ada sekitar hampir 30%-nya di situ. Tapi ketika ada keuntungan yang trading itu kita masukkan ke yang invest tadi gitu. Jadi nambah jumlah saham supaya nanti dividennya nambah gede gitu, Kak. Jadi sebenarnya sih strategi itu bisa beda-beda ya, tiap orang bisa beda-beda, dan sesuaikanlah dengan profil kita. Kalau kita ingin menjadi investor berarti kebanyakannya saham investing. Katakanlah 50% atau 60% itu saham-saham yang ditabung, bukan untuk diperdagangkan setiap hari atau setiap bulan. Sisanya mungkin buat perdagangan atau buat trading. Atau ada juga yang 100% investasi, itu pun nggak masalah. Jadi sekali lagi, komposisi portofolio itu tergantung dari kita juga. Nanti kita tujuannya mau seperti apa, alokasinya mau lebih besar yang mana antara investasi dengan trading. Itu setiap orang tidak bisa kita samakan. Kenapa? Karena setiap orang itu punya preferensi yang berbeda gitu. Dan tadi tergantung juga Oke. profil risikonya gitu. Tidak mungkin, ya Hmm. kalau saya sih menyarankannya mungkin 60% katakan investasi, 40% buat trading. Nah, 60% itu portonya adalah misalnya 50% lebihnya blue chip, yang kesininya adalah second liner misalnya gitu, dengan berharap pertumbuhan. Ya, itu mungkin agak-agak lama kalau dibahas sih, Kak. Jadi ada apa namanya, pembagian portofolio itu bisa bisa kita buat mungkin secara penelitian seperti apa, di pasar ini seperti apa, beda-beda di Indonesia bagaimana cocoknya. Itu mungkin harus ada penelitian khusus ya, supaya misalnya ada maksimalisasi keuntungannya itu ketika memilih saham apa. Tapi yang terpenting sih kalau saya melihatnya, yang disimpan sebagai katakanlah income investing juga ada, yang tadi buat dividen. Kemudian value investing yang kita berharap nilai wajarnya itu masih di atas juga ada. Kemudian growth investing itu pertumbuhan labanya terus naik juga ada misalnya. Kemudian buat trading, trading itu ya ikut tren aja. Sekarang yang lagi rame apa nih misalnya ya, Senin kemungkinan misalnya saham apa nih yang naik, nah gitu kan kita ikut misalnya. Semingguan atau 2 minggu kita lepas karena udah untung misalnya 5% atau 10% sudah cukup. Kayak kemarin kan 2 minggu yang lalu saya pernah cerita, kayaknya sekarang properti konstruksi deh yang naik gitu. Kenapa? Karena ini ada mulai tembus-tembus apa namanya, garis rata-rata 200 hari atau apa gitu kan. Teman-teman kan belum berani itu waktu itu, Mang ini kayaknya masih turun. Kalau saya sih tes aja gitu kan, kalaupun rugi kan ada stop loss, Kak. Contoh ya teman-teman, saya punya pengalaman kemarin. Masih kedengaran suara saya, Kak? Masih, Masih ada? Oke. Misalnya di Pewon nih, masih. orang kan ketika harga Pewon 300-an nggak ada yang mau, jarang ada yang mau beli gitu kan. Tapi kita cicil aja 300, kemudian naik ke 400 saya jual dulu. Saya lihat batas-batasnya itu, misalnya ini 428 nih, kalau ketembus kayaknya naik deh. Gitu kan, 428 kalau ketembus. Kenapa? Karena itu ada garis rata-rata harga setahunan, Kak. Kalau ketembus biasanya naiknya lumayan gitu. Secara sejarah seperti itu. Akhirnya saya cicil tuh 428, cicil gitu. Kemarin nembus 500. Jadi pada akhirnya sih tadi, kadang ya awalnya kita belajar analisis teknikal, belajar analisis fundamental. Pada akhirnya nanti teman-teman akan merasakan feelingnya itu dapat gitu. Oh ini kayaknya naik. Nah kayak naik itu bukan karena asal-asalan perasaan, tapi dalam sejarahnya seperti itu, pernah seperti itu. Ketika misalnya terjadi ini akan seperti ini. Jadi
penting mempelajari karakter psikologi sebuah saham itu penting. Bahkan saya punya teman ibu-ibu dari Bali dulu itu, Kak. Jadi beliau ini sahamnya itu aja. Jadi cuman kalau nggak salah ya dia cuman ICBP, kemudian banknya itu BBCA kalau tidak salah, satu lagi apa cuma tiga gitu. Kalau naik udah kena dia jual dulu, tunggu dulu, sabar. Udah turun lagi ke support ya beli lagi. Jadi sahamnya cuma itu aja. Sampai dia tahu gitu karakter. Jadi dia udah nggak pakai lagi analisis tapi nih kalau mau beli sekarang. Kenapa Bu? Di situ biasanya dia mantul gitu. Jadi dia sampai memperlakukan saham seperti anak yang dikenali karakternya. Itu yang lebih penting kayak teman-teman. Jadi mengenali gak usah sahamnya 712, yang syariah ada 451. Kalau kita coba kenali semua kan susah pergerakannya. Kecuali pakai screening otomatis ya. Tapi kalau kita mengenali yang dikenal saja lah, saham TLKM. Kayak saya misalnya udah mulai mengenal, oh TLKM di supportnya di sekian, resistnya di sekian. Kalau sudah mendekati resist saya jual dulu gitu kan. Nanti kalau ke bawah lagi di sekian saya beli lagi. Nah, mengenali siklus itu lebih penting bagi saya ketimbang misalnya kita memahami semuanya. Terus juga ada yang menarik, ada di teman saya yang lain. Beliau ini si grafik itu Kak di print. Jadi misalnya 2016 di print, 2017 di print. Jadi si grafiknya itu di print semua. Misalnya 4 tahun terakhir di print. Kemudian dia tempelin yang empat-empatnya itu kemudian dilihatin ke lampu. Dilihatin ke lampu. Ternyata oh di situ ada yang mirip. Oh di bulan kapan dia biasanya turun. Di bulan apa dia biasanya naik dan di situ mentok akan jual. Jadi orang itu sampai memahaminya seperti itu. Dan menurut saya itu akan lebih menguntungkan ketika teman-teman mulai melakukan riset itu. Karena kita udah tahu karakter. Orang mau ngomong apa, berita mau rumor apa, pom-pom manapun gak akan mempan. Kita udah tahu kok jalan kita bukan seperti itu. Ya itu ya tadilah kita sudah punya peta sendiri gitu tentang suatu saham. Oke, itu tadi ada macam-macam cara ya. Jadi kenali psikologi kita pribadi dan juga psikologi sahamnya, artinya siklusnya seperti itu. Nah, ini ada pesan sponsor dari Betul. Belajar Saham Indonesia, hindari saham gorengan. Nah, tadi ada juga teman yang bertanya, cara beli jual saham pakai aplikasi apa? Saya minta tolong teman-teman yang menyaksikan IG Live ini mungkin bisa share pakai aplikasi atau sekuritas apa, mungkin bisa untuk jadi masukan buat teman-teman yang baru akan buka rekening sekuritas, mungkin mereka bisa jadi ada apa ya, referensi atau preferensi teman-teman yang lain pakai apa sih gitu ya. Jadi biar ini nggak ada pesan sponsor apa-apa ya. Jadi mungkin ada orang yang milih misalnya aplikasi ini karena bisa buka rekeningnya tanpa tatap muka lewat genggaman lewat di genggaman handphone gitu. Semuanya bisa gitu langsung, nggak harus pakai paperless lah gitu. Intinya ada yang suka kayak gitu, ada juga yang lebih suka akun yang ini karena edukasinya bagus kayak gitu dari timnya gitu, banyak kelas-kelas gratis. Jadi silakan ya sharing ya teman-teman ya, mungkin ada teman yang belum punya akun sekuritas, mereka bisa jadi dapat insight dari sini. Mang Amsi kan singgung saham, properti dan konstruksi tadi pada saat menjelaskan. Kebetulan ini ada pertanyaan lewat DM yang sudah masuk dari Jimmy Permadi, sampai kapan kita bisa hold saham properti dan konstruksi? Pandangan dari Mang Amsi. Oke. Jawab kalau pertanyaan tadi ya, sampai kapan kita hold saham properti dan konstruksi ya gitu kayak. Kalau saya kan lagi manggung nih simple sampai untung. Sampai untung dan saya itu sudah hold saham properti konstruksi sejak belum rame Kak. Jadi ketika Asri di harga 120, Pewon di harga 370-an, kemudian Base di harga 150-an, kemudian apalagi banyak lah saham-saham yang sebenarnya ketika harganya garam, belum banyak orang yang bilang saya masuk gitu. Nah ketika mulai ramai saya jual. Gitu. Ketika mulai, saya itu kontrarian Kak. Jadi kontrarian saya itu. Kontrarian. Kalau orang udah panik jual, beli itu. Orang sudah ramai rumornya berita di mana-mana, saya mulai cicil jual gitu kan. Saya sudah untung kok berapanya 20-30% kan kalau dibanding deposito, apalagi sekarang suku bunga turun, deposito mungkin cuma 4%, itu kan butuh 5-6 tahun ya. Jadi kalau saya sih konversinya itu gini Kak. Kalau saya sih nggak terlalu serakah ya, maksudnya nggak kayak orang lah pingin multi bagger gitu ya. 10 kali lipat, 5 kali lipat, saya sih enggak sih. Kenapa? Karena kan itu kan kejadiannya itu kan setelah terjadi misalnya beri sekarang 10 kali lipat, iya.
Tapi tahu nggak ketika harga 100, 150 orang percaya nggak akan ke 1000 kan nggak semua percaya gitu. Jadi intinya di saham itu selain kita punya modal, juga punya kesempatan, juga harus punya keberanian gitu. Dan keberanian itu muncul ketika kita sudah terbiasa dengan saham tadi. Jadi kalau properti konsul ditanya kapan, sependek pengetahuan saya, kayak pengalaman saya itu, biasanya konstruksi itu naiknya sampai Q1 biasanya. Bulan Maret atau Februari itu sudah mulai dilepas. Karena sudah rilis laporan keuangan tahunan. Jadi kan sekarang ini sentimen kenaikannya itu karena Q3-nya itu mulai ada perbaikan. Mulai ada perbaikan kinerja, kan orang mulai langsung memborong nih. Dan itu akan berlanjut ke Q4. Desember itu masih bagus, Januari, nah Februari mulai dilepas biasanya. Kenapa? Karena mereka khawatir Q1-nya jelek. Karena Q1 biasanya kontrak-kontrak itu belum cair. Kalau pengalaman saya seperti itu sih, Kak. Jadi kalau saham-saham konstruksi itu beli di bulan Agustus sampai Oktober, kemudian simpen, nanti Januari mulai lepas, Februari mulai lepas gitu. Ya 3 bulan aja cukup. Kalau 3 bulan kita sudah untung setara dengan 6 tahun di deposito, kenapa tidak lepas gitu? Justru kalau tidak lepas, sering nih, Mang, kita bisa jadi balik ke harga gitu. Iya, jadi beberapa kali pembicaraan sama teman-teman nih mereka suka nyesel gitu. Kak, gimana sih? Kapan sih jual saham kayak gitu? Emang kamu rugi? Saya bilang enggak, untung kayaknya. Sebenarnya kalau kebetulan ada yang nanya juga nih tadi di kolom chat. Acuan untuk take profit itu kalau dari Mang Amsi seperti apa? Apakah misalnya memperhitungkan pertumbuhan ekonomi atau deposito plus inflasi kayak gitu? Nah, seperti apa tadi? Kalau Mang Amsi udah sharing juga sih sedikit, mungkin bisa ditambahin lagi Mang Amsi. Mungkin sebenarnya ini lebih ke diri kita, rasa syukur juga berpengaruh mungkin ya Mang Amsi ya. Betul, Kak. Ya, jadi gini, kalau acuan untuk cuan itu bisa berbeda tiap orang gitu ya. Kalau kata Pak Budi, acuan untuk cuan itu bisa berbeda setiap orangnya. Kalau saya sih 15-20% itu sudah mulai take profit, Kak. 15. Kenapa? Karena 15% ini udah 3 kali deposito kan. Udah 3 kali deposito. Jadi sebenarnya sih sudah cukup bagi saya. Karena itu kan kalau dihitung portofolio itu sudah setara dengan 3 tahun kalau nyimpen di instrumen katakanlah paling aman itu di deposito gitu. Tapi kalau teman-teman ada yang suka naik 100%, ya itu silakan gitu ya. Masalah sih ya. Tapi kalau saya sih lebih baik mengamankan cuan daripada cuannya berbalik kerugian gitu. Jadi lebih baik mengamankan keuntungan dibanding keuntungannya berbalik kerugian karena keserakahan kita. Karena kita tidak mengendalikan keserakahan itu. Kita jangan terlalu percaya dengan misalnya crowded ya apa kok. Misalnya orang bilang ini akan ditarik kesekian, nggak ada yang jamin kok gitu. Yang harus dijamin tuh kesiapan mental dan modal kita. Mental dan modal kita harus dijaga terus gitu. Jadi kalau misalnya 20-30%. Dan gini teman-teman, kalau udah dijual ternyata naik lagi. Kalau saya, kalau ternyata setelah dijual naik lagi, dia beli lagi. Beli lagi aja, nggak masalah gitu. Beli lagi aja, nggak masalah. Nah, kenapa? Karena nanti juga akan naik lagi. Naik, beli, jual lagi gitu. Jadi sesimpel itu sih. Pada akhirnya kita sudah terbebas emosi dari trading saham karena kita sudah menentukan di tahapan mana atau di harga-harga mana kita akan keluar, kita siap rugi di mana. Kalau money manajemennya dipraktekkan, insya Allah sih kekhawatiran itu nggak akan muncul sih. Tapi ya justru ya tadi kalau udah untung ya kita jual dulu. Orang lain lebih hebat jual untungnya lebih besar ya itu kan rezeki orang. Rezeki kita ya mungkin sampai sini. Itu yang mungkin berkah buat kita. Jadi pada akhirnya tadi benar rasa syukur itu mempengaruhi juga gitu ya. Bukannya kalau gini Kak, kalau naik orang nyesel kan, betul nggak? Iya. Gini, beli saham nih, naik nih. Pas kita jual naik, orang nyesel kan? Waduh, kenapa ya nggak dijual Kenapa ya nggak ditahan dulu gitu? Tapi bayangkan sebaliknya. Kalau turun gimana? Alhamdulillah ya atau bersyukur ya puji Tuhan ya misalnya kalau ini kita udah dijual nggak turun. Kan jadi satu saham yang sama, 2 kejadian berbeda sih penyikapan. Jadi pada akhirnya ya kalau kita terus memikirkan untung yang maksimal atau profit yang berlimpah itu pada akhirnya juga kadang utopis gitu. Kadang jadi halusinasi juga kan. Mendingan ini yang sudah real. Yang sudah real untung ya jual dulu gitu. Terperkara dia naik lagi ya beli lagi, buy back lagi, beli lagi. Kemudian ikuti lagi harganya. Kalau misalnya ternyata naik lagi ya kita tambah untung. Saya berkali-kali, saya di BRIS itu bukan tipikal buy and hold Kak. Jadi saya punya BRIS nih. Tapi bukan tipikal kayak orang megang dari 100 sampai 1000 itu saya salut dengan kesabarannya. Kalau saya ikuti iramanya aja,
beli di 190, jual dulu di 300, turun dulu, siap diem dulu, naik lagi ke atas, beli lagi. Jadi saya itu dari bulan Juli sampai bulan sekarang, itu katakanlah tanda kutip gajian dari BRIS, Kak, tiap bulan itu. Gitu. Tapi bukan bukan karena di hold gitu, tapi di tradingkan gitu. Terakhir tuh saya hold dari 850 ke 1.500 atau 1.400 itu terakhir. Saya sebulan tuh dapat lumayan. Dulu dari 475 ke sekitar 900 dapat juga gitu. Jadi tiap bulannya kan lumayan tuh. Jadi tiap bulan saya cairkan, Cuan bukan disimpan. cuan Iya, cuan alhamdulillah. bolak-balik. Cuman bolak-balik gitu. Ya, tadi kan jadi kita tidak ikut rumor atau tidak ikut keresahan orang lain juga. Yang penting ya kita udah disyukuri kok itu lumayan kok udah dapat uang jajan kan gitu kan. Betul. Nah, ini ada pertanyaan dari Irfan, kalau untuk beli saham baiknya lamsam atau dollar cost averaging, jadi dicicil. Gimana kalau pandangan Bang Amsi? Oke, pertanyaannya menarik tapi itu butuh riset ya. Jadi harus dibandingkan gitu. Tapi setahu saya sih dollar cost averaging itu jauh lebih nyaman buat orang yang tipikal nabung, Kak. Gitu. Orang yang tipikal nabung itu cocok dollar cost averaging karena dia akan mendapatkan harga itu di rata-ratanya jauh lebih rendah. Kalau lamsam itu kan risikonya ketika harganya ternyata ketika misalnya gini, 100 juta nih, 100 juta kita cicilkan setiap bulan 1 juta untuk 100 bulan dengan 100 juta di awal. Boleh jadi kalau 100 jutanya itu nggak naik atau bahkan turun di beberapa tahun kemudian jadi rugi kan. Tapi ketika di cost averaging itu dia ketika turun dapat harga, dapat lot lebih banyak. Ketika dia naik dapat lot lebih sedikit, tapi average-nya itu tetap stabil gitu, tetap ada di bawah dari setelah dia naik. Jadi sebenarnya sih itu butuh riset dan mungkin nanti kita bisa buat risetnya. Bagus mana ketika cost averaging. Dan itu juga tergantung sahamnya. Kalau dollar cost averaging-nya di saham yang stabil itu mungkin cenderung lebih aman. Tapi kalau di dollar cost averaging-nya di saham yang urakan itu juga mungkin risikonya besar. Lamsam pun sama gitu. Kalau lamsam di saham yang bagus ya kemungkinan bagus gitu. Tapi kalau lamsamnya di saham yang menukik ke bawah karena asal tahu apa tebak-tebakan atau asal ikut orang juga bahaya kan. Jadi kembali lagi sih lamsam dan cost averaging itu hanya sebagai metode. Yang paling penting adalah instrumennya atau sahamnya itu yang benar-benar harus diteliti dulu. Apakah dia aman atau dia cocok untuk untuk jangka panjang atau tidak. Oke, Mang, ini waktu kita semakin singkat, Iya tinggal nih, 3 menit lagi. Kita mau selesai di sudah ada 5.30. reminder ya. Ini dari Jimmy. Ada pertanyaan sektor atau emiten yang masih di level bawah. Nanya yang lagi lagging nih, mau nadahin kayaknya nih. Oh, oke. Siap-siap recruiting. Dari Bang Apa Amsi, ya? ada sektor yang masih lagging atau laggard ini mungkin nanti. Sama juga sekalian nih Bang Amsi ada pertanyaan terkait IHSG ini dari Dr. Ibnu Malik. Apa IHSG akan diskon lagi bulan ini? Nah, ini mungkin yang masih ingin menangkap peluang juga. Satunya dari IHSG, satunya nanya soal sektor atau emiten. Ada nggak yang masih di level bawah? Oke, yang masih baru pulih kan properti konstruksi ya. Jadi teman-teman di situ tinggal ini saja sih, tinggal kalau yang sudah untung let profit run gitu. Kalau yang misalnya ini tinggal di stop loss-nya diketatkan. Apalagi dengan suku bunga yang diturunkan kan biasanya yang mendapat berkah itu properti konstruksi ya. Apalagi misalnya nanti mulai dilonggarkan PSBB-nya. Saya kira sih properti konstruksi masih menarik ya untuk beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan. Apalagi tadi biasanya di kuartal keempat itu cenderung turun harga sahamnya, tapi nanti akan naik di pas masuk Q1 apa menjelang Q1 bubar jual lagi. Kalau IHSG saya jarang memperhatikan indeks sih Kak. Kenapa? Karena saya kan fokus di saham yang saya beli aja gitu. Tapi dan banyak sahamnya itu kan nggak berbanding banyak yang tidak berbanding lurus dengan IHSG. Kenapa? Karena saham syariah itu kan kebanyakan pengereknya bukan perbankan. Gitu. Jadi saya fokusnya ke saham-saham yang kadang tidak berkorelasi positif dengan IHSG, tapi ya sebagiannya sih besarnya seperti itu. Jadi kalau IHSG tinggal lihat aja misalnya support resistance seperti apa, kita lihat juga perkembangan ekonomi ke depan seperti apa, dan kalau memang misalnya masih percaya bahwa ekonomi kita pulih dan akan ada akselerasi ya, mungkin IHSG akan tembus di atas 5.600 lagi. Seperti itu Kak. Oke. Mang Amsi, ini kita tahu kan momentum pandemi ini banyak juga membuat teman-teman yang tadinya belum memikirkan instrumen saham jadi tertarik untuk
memanfaatkan momentum saham yang lagi terdiskon dan kita ancang-ancang mau pemulihan. Ada pesan nggak Bang Amsi untuk teman-teman yang baru mau mulai investasi saham biar mereka bisa mengarungi pasar saham ini dengan hati tenang, cuan pun datang? Oke, kuncinya di pengenali diri, Kak. Pengenalan diri adalah kunci investasi. Profil risiko adalah hal yang menentukan kita apa kita cocok di saham atau tidak. Kalaupun sudah cocok di saham, pelajari ilmunya, investasikan dalam ilmu karena itu akan lebih menjaga kita dibanding investasi uang semata gitu. Jadi keilmuan, pengalaman, pengamalan itu trilogi yang tidak bisa dipisahkan ketika kita ingin mengarungi pasar modal Indonesia. Gitu mungkin Kak. Wah, terima kasih banyak teman-teman. Kalau ada yang mau disampaikan atau bilang makasih ke Mang Amsi sudah meluangkan waktunya 1 jam hari ini, silahkan boleh berikan jempol Sama-sama. ataupun juga emoji-emoji yang lain. Makasih banyak ya Mang Amsi sudah sharing. Semoga bisa jadi amal jariah Sama-sama ya. Kak. Lanjutan Amin, amalannya. amin, Terima amin. kasih banyak Mang Amsi. Sehat selalu untuk kita semua. Sama-sama Salam Kak. cuan. Sampai jumpa. Kalian Siap. di live ini. Mohon maaf ya. Makasih. Mohon maaf putus-putus tadi. Oke. Gak apa-apa, yang penting pesannya tersampaikan. Terima kasih banyak, Bang Amsi. Iya. Bye. Sama-sama Makasih Kak. Salam teman-teman buat semua. semuanya ya. Yuk. Bye.